Abu Nawas dan permadani yang tak mau terbang. Pada suatu pagi di Baghdad, ketika burung-burung merpati berterbangan di sekitar menara masjid dan para pedagang mulai membuka tenda-tendanya, sebuah pemandangan tak biasa terjadi di depan istana. Seekor unta besar berhenti dengan membawa gulungan permadani panjang, diiringi 3 utusan dari negeri jauh yang wajahnya tampak bangga seakan membawa harta karun dunia. Abu Nawas yang lewat di sekitar istana mengangkat alis. Hadiah lagi, gumamnya. Semoga bukan hadiah yang bisa menjerumuskan. Tak lama kemudian, seorang utusan istana datang memanggilnya. Abu Nawas, Khalifah memintamu segera datang, katanya sambil terengah. Apakah aku dipanggil untuk dihukum atau dipuji? Tanya Abu Nawas sambil tersenyum nakal. Utusan itu menghela nafas. Kalau aku tahu, aku sudah jadi penasihat istana. Mereka berdua pun tertawa kecil. Setibanya Abu Nawas di balairung besar, ia melihat Khalifah Harun al-Rashid duduk dengan wajah penuh teka-teki. Di hadapannya terbentang permadani indah berwarna merah keemasan. Motifnya rumit, seolah benang-benang emasnya ditiup hidup oleh angin gurun itu sendiri. Abu Nawas, ujar Khalifah, ini adalah hadiah dari Raja Samarkan. Katanya, ini adalah permadani terbang, tetapi sudah 2 hari permadani ini tidak mau terbang sedikit pun. Khalifah memijat keningnya. Para menteriku sudah mencoba bergantian. Mereka duduk, melompat, menepuk-nepuk permadani, bahkan ada yang berteriak memerintahnya seperti memerintah keledai, tapi permadani tidak bergerak. Abu Nawas menahan tawa ketika melihat salah satu menteri berjalan pincang. "Mengapa kau pincang, wahai Tuan Menteri?" tanya Abu Nawas. Menteri itu menjawab pelan, "Ketika hamba melompat, permadani tidak terbang, justru hamba yang terbang, tapi ke lantai." Balairung pun dipenuhi bisikan tertahan, antara ingin tertawa dan takut dihukum. Abu Nawas maju ke depan. Ia mengelus permadani itu seolah mengelus punggung seekor kuda mahal. Ia berjalan memutari permadani, bahkan menunduk untuk mengendus ujungnya. "Kau mengendus apa?" tanya Khalifah heran. "Hamba ingin tahu apakah permadani ini berasal dari negeri jauh atau dari rumah penenun dekat pasar," jawab Abu Nawas. Khalifah menahan tawa. Para menteri sudah siap-siap tersinggung. Lalu, Abu Nawas duduk di atas permadani dengan khidmat. Ia memejamkan mata dan berbicara pelan, seperti sedang merayu barang antik. "Wahai permadani, jika engkau memang punya keajaiban, tunjukkanlah. Hamba tahu engkau tidak bergerak bukan karena tidak mampu, tetapi karena engkau sedang menunggu sesuatu." Semua orang menahan napas. Permadani diam. Namun Abu Nawas membuka mata dan berkata lantang, "Tuanku, permadani ini bukan tidak bisa terbang, ia hanya tidak mau terbang." Semua menteri serempak bergumam. Khalifah berdiri. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas menatap para menteri satu persatu. "Tuanku, permadani ajaib dari negeri jauh biasanya diciptakan dengan syarat. Ia hanya mau mengangkut orang yang berhati bersih dan jujur. Barangkali permadani ini menolak terbang karena merasa dirinya sedang diduduki oleh orang yang hatinya penuh beban." Para menteri menelan ludah. "Beban apa?" tanya Khalifah curiga. Abu Nawas tersenyum lembut, namun matanya memancarkan kilatan cerdik. "Beban kebohongan, tuanku. Permadani ini tidak akan terbang apabila penunggangnya sedang menyembunyikan sesuatu yang tidak ingin diketahui." Seketika balairung menjadi sunyi. Menteri pertama gemetar lalu berkata, "Ampun tuanku, hamba telah mengganti tinta laporan pendapatan agar terlihat lebih baik." Menteri kedua menyusul, "Ampun, hamba mengambil sedikit pajak pedagang karena kata hamba itu biaya lelah." Menteri ketiga panik, Hamba menyatakan sehat padahal hamba tidak hadir sidang karena tertidur."
Pengakuan bergulir seperti kacang tumpah. Khalifah menatap mereka dengan wajah yang semakin gelap seperti awan sebelum badai. Begitu rupanya, gumamnya. Setelah semua menteri mengakui kesalahan masing-masing, suasana menjadi lengang. Abu Nawas kembali duduk di atas permadani. Sekarang coba lagi, kata Khalifah penuh harap. Mungkin permadani sudah mau terbang. Abu Nawas tersenyum dan menepuk permadani itu. Permadani, apakah kau kini bersedia? Permadani tetap diam. Abu Nawas bangkit, menghadap Khalifah dan berkata, Tuanku, permadani ini masih tidak mau terbang. Khalifah hampir meletup marah. Mengapa lagi? Dengan wajah polos, Abu Nawas menjawab, karena sejak awal permadani ini memang tidak bisa terbang. Satu-satunya hal yang bisa hamba terbangkan hanyalah pengakuan para menteri. Khalifah terdiam 1 detik, lalu meledak dalam tawa besar sampai janggutnya bergetar. Abu Nawas, hikmah dan kelicikanmu selalu mengalahkan segala keajaiban. Para menteri hanya bisa menunduk malu, tetapi di dalam hati mereka lega karena hukuman Khalifah jauh lebih ringan setelah tawa besar itu. Dan sejak hari itu, kabar tersebar di seluruh Baghdad bahwa Abu Nawas bisa membuat permadani biasa menjadi lebih menakutkan daripada alat pengumpul pajak. Terima kasih telah mendengarkan cerita Abu Nawas di Abu Nawas Stories Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Jika ada cerita Abu Nawas yang ingin kawan-kawan dengar atau ingin kami ceritakan kembali, silahkan posting komentar ya. Terima kasih.